Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ruang kolaborasi topik 5 yaitu rancangan pembelajaran dalam UBD lembar kerja O atau Organize for Optimal Effectiveness. Nah, adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama ada Jod Hairatunisa, yang kedua ada Maisendai Zohaida, dan yang ketiga ada Widya Astuti. Baik, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja U. Lembar kerja U merupakan tahapan ketujuh dari skema Where to, yaitu Organize for Optimal Effectiveness. Baik, selanjutnya pada tahapan Organize for Optimal Effectiveness, guru sebagai perancang perlu mengorganisir dengan optimal setiap alur pembelajaran yang efektif. Guru perlu mengatur rancangan pembelajaran menjadi sebuah urutan yang tepat untuk pemahaman yang mendalam bagi setiap peserta didik. Dan juga, guru perlu memastikan bahwa setiap materi yang dipelajari tidak lewat begitu saja, namun berkesinambungan satu dengan yang lain, membentuk pemahaman yang utuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Organize for Optimal Effectiveness terorganisir untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam. Guru harus memiliki gagasan kunci atau konsep sebagai bagian utama dari tugas pilihan mereka. Nah, yang pertama, pendidik itu harus mengatur rencana pembelajaran untuk melibatkan para peserta didiknya secara aktif pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik harus mengintegrasikan kebiasaan dalam keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, peserta didik mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Nah, seperti yang kita ketahui, peserta didik memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda tiap individunya. Nah, hal inilah yang melatar belakangi perbedaan metode pembelajaran yang digunakan oleh para peserta didik. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik dengan cara mencari tahu karakteristik dan gaya belajar peserta didik tersebut melalui asesmen diagnostik. Selanjutnya, peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Sehingga dalam penyampaian materi pembelajaran, guru dapat memberikan cara belajar sesuai dengan gaya belajar para peserta didik tersebut. Hal ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman pada awalnya peserta didik dibentuk kelompok berdasarkan dengan teman terdekatnya. Hal ini memungkinkan adanya kesalahpahaman yang menyebabkan peserta didik dibentuk kelompok dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut, guru memberikan pemahaman awal kepada peserta didik bahwa pengelompokan dilakukan berdasarkan gaya belajar agar memudahkan peserta didik tersebut untuk memahami materi yang disampaikan. Sehingga pemberian treatment yang diberikan guru kepada masing-masing peserta didik bukan untuk mendiskriminasikan peserta didik tersebut, namun hal itu dilakukan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran agar dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, yaitu guru harus membuat rancangan pembelajaran berdasarkan pembelajaran UBD berdasarkan teori Where to. Ada 4 hal. Yang pertama, guru harus mempersiapkan kondisi fisik dan ruang kelas yang nyaman. Yang kedua, guru membuat kesepakatan awal kepada peserta didik agar dapat disiplin pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, guru melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Yang keempat, guru melakukan ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan pada saat proses pembelajaran dan dapat memfokuskan pusat peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung.